Om Awigenam Asunama Sidam, Om Sidirastu Tat Asu Swaha, Om Anubadrah Ketawiyantu Swatah. Semoga sinar suci datang dari segala penjuru untuk kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Sudharma dimanapun berada, senang sekali saya, Imade Putra Setiawan, dapat memandu acara Talkshow Tutur Agama dan Kerukunan melalui Seluruh Umat atau Taksu. Taksu ini adalah program dari penyelenggara Hindu, Kementerian Agama, Kabupaten Luhut Timur yang bekerja sama dengan kelompok kerja penyuluh Kabupaten Luhut Timur untuk mensukseskan program penyuluh di masa pandemi saat ini. Nah, umat Sudharma dimanapun berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Saput Dharma untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai seputar dari agama Hindu. Nah, acara Taksu kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik yang perlu kita dalami, yaitu akan mengangkat topik yaitu perkawinan nyentano. Untuk mengulas perkawinan nyentano ini, saya tidak sendiri untuk mengulasnya. Saya kedatangan dua narasumber yang tentunya berasal dari kelompok kerja penyuluh. Langsung saja kita berkenalan dengan kedua narasumber kita. Nah, narasumber kita yang pertama yaitu Drs. Imade Sudiano. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Punapi katra. Baik sekali, sehat-sehat. Astungkaro. Astungkaro baik, becek. Nah, beliau adalah penyuluh agama Hindu Kementerian Agama sejak tahun 2016. Kalau kita bicara pengalaman, beliau tidak perlu diragukan lagi pengalamannya. Baik, narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Iwayan Swardano. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Putra. Punapi katra. Astungkaro becek-becek dan selalu sehat. Baik. Beliau adalah penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur sejak tahun 2021. Nah, meskipun beliau baru di penyuluh, tapi sepak terjangnya tidak perlu diragukan lagi. Nah, bicara mengenai topik kita hari ini, yaitu perkawinan nyentano. Seperti yang kita ketahui, motif utama dari perkawinan nyentano ini adalah adanya kekhawatiran tidak adanya pelanjut keturunan. Nah, karena pelanjut keturunan ini dalam Hindu Bali itu merupakan salah satu unsur yang penting. Nah, tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja berdialog dengan kedua narasumber kita. Saya akan ke Pak Made terlebih dahulu. Kalau pengalaman Pak Made masalah nyentano ini tidak perlu diragukan lagi. Nah, langsung saja bicara mengenai perkawinan nyentano. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai perkawinan nyentano? Nah, dan sebenarnya apa sih penyebab utama terjadinya nyentano? Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit penjelasan untuk kita semua. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama kami tak lupa mengaturkan pengenjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Dharma dimanapun Anda berada. Pertanyaan dari Bapak Putra itu bagus sekali, karena di tengah-tengah masyarakat Hindu khususnya orang Bali memang nyentano menjadi polemik. Ya, nyentano ya, saya mau tarik garis dulu pengertian daripada perkawinan. Perkawinan itu sah apabila dilakukan secara adat, agama, dan pemerintah. Kalau dari pemerintah itu kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu adalah ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan hidup dalam rumah tangga yang bahagia, kekal,
berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau di Bali ya, yang paling barangkali paling lumrah itu perkawinan adalah mepadik. Di mana mepadik itu ya laki-laki melamar wanita atau meminang wanita. Dan perkawinan ada istilahnya juga perkawinan yang lumrah dikatakan lari, yang semestinya adalah perkawinan selarian. Ya, selarian. Dan ini yang kita bahas sekarang inilah perkawinan nyentano. Nyentano, di mana sebenarnya yang saya katakan tadi itu adalah laki-laki meminang perempuan, tetapi ini kebalikan. Perempuanlah yang meminang laki-laki. Karena apa? Karena di pihak perempuan itu tidak ada melahirkan orang tuanya, melahirkan laki-laki. Nah, sehingga sebagaimana dikatakan tadi oleh Pak Putra bahwa supaya ada melanjutkan garis keturunan ya, sehingga wanitalah yang menjadi laki-laki atau menjadi perusa. Oh, berarti artinya kata si laki-laki ngikut keluarga si perempuan. Betul, betul sekali. Nah, dan ini jauh sebelumnya ya, sekarang dunia mendengar persamaan gender kan gitu. Kesetaraan gender laki perempuan. Akan tetapi dalam agama Hindu memang sudah digariskan ya di dalam Menahu Dharma Sastra ya. Itu sloka 9 127 ya. Di mana Pradana atau perempuan itu dia akan menjadi putrika. Nah, dan statusnya adalah laki-laki, sehingga dialah yang meminang, perempuan inilah yang meminang pada laki-laki itu. Nah, dia yang membawa banten jaumannya ke rumah laki-laki ya. Nah, di sini ada sedikit ya barangkali pandangan-pandangan yang negatif di masyarakat kita ya. Loh, kok dikasih nyentano kan begitu ya. Dan pandangan tersebut mengatakan bahwa kalau saya punya anak saya tidak kasih. Karena apa? Karena di Bali itu adalah sistem patrilineal. Nah, itu garis bapak. Nah, bapaklah yang semestinya mengambil perempuan itu dibawa ke hidup berumah tangga di rumahnya laki-laki. Nah ini lagi kita ya, khususnya orang Bali, begitu perempuan ya sekarang membawa banten jauman ke rumah si laki-laki ya, itu ada istilah mengatakan sekarang mau pamit dia. Pamit kan? Yang semestinya kata jauman itu merajut. Yang misalnya kain yang robek dijahit, disatukan. Nah, jauman itu di tengah-tengah masyarakat begitu mau pamit kita di tempatnya laki-laki. Nah, yang semestinya kata-kata mau pamit itu adalah dia mau pamit dari Brahmacari ke Grihasta. Nah, sekarang Banten itu mestinya permakluman kepada leluhurnya, kepada dewa-dewi, kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, bahwa dia akan hidup sekarang berumah tangga ke pihak keluarga wanita. Dan dia mau pamit juga kepada orang tuanya bahwa saya sekarang Pak dari Brahmacari saya sudah berumah tangga. Nah, inilah yang diplesetkan di dalam umat ini khususnya Bali. Nah, kalau dia akan diambil nyentano ke rumahnya perempuan, maka dia diperintah oleh perempuan. Ini harus mesti pekerjaan perempuan. Itu tidak seperti itu. Berarti Pak, persepsi di masyarakat sebenarnya agak keliru. Agak keliru sedikit. Nah, mari kita luruskan sekarang ya. Jadi seperti itu. Laki-laki itu kodrat, sudah menjadi kodrat, dia tuh pemimpin. Memimpin keluarga. Memimpin keluarga. Meskipun dia nyentano meskipun dia nyentano di keluarganya wanita, dia adalah pemimpin ini. Nah, disinilah saya katakan tadi itu ada untuk meneruskan keturunan supaya keturunannya dalam bahasa Bali tidak putung atau putus. Maka inilah. Tapi dia punya hak dan kewajiban. Nah, laki-laki sudah putus di sana, disinilah dia punya hak.
dan kewajiban. Sebagaimana saya katakan tadi dalam Menawa Dharma Sastra itu dari Putrika, ya, perempuan itu adalah menjadi statusnya dirubah menjadi laki-laki. Nah, dia tentu hak dan kewajibannya itu banyak, ya. Misalnya haknya apa? Dialah nanti si Putrika ini, si Pradana nanti ini yang menerima warisan dari keluarga itu. Secara materialnya. Secara materialnya. Ya, duniawi. Duniawi. Tapi secara rohani niskalanya, ya. Ya, secara niskalanya. Ini laki-laki dan perempuan ini akan, ya, misalnya dia merawat orang tuanya sampai apabila sakit sampai meninggal, ngaben, bahkan ngelinggihan, gitu. Dia punya kewajiban ini karena apa? Dalam tatanan Hindu, khususnya Bali, kita, ya, pertisentanonya apabila sudah meninggal orang tuanya, dia wajib mendoakan, memberikan makanan, suguhan makanan yang dinamakan apa namanya istilahnya itu, kalau belum ngaben namanya punjung kan? Ya, punjung. Kalau sudah naik seterusnya menjadi sodo. Ya. Ini wajib memberikan doa-doa. Nah, itu memberikan doa-doa. Nah, sebagaimana dikatakan, ya, di dalam Bhagavad Gita 141, ya, kalau kita tidak memberikan doa dan makanan kepada leluhur kita, maka kehidupan leluhur kita di alam sana itu panas. Dampaknya kepada kita, kepada pertisentanonya. Maka pertisentanonya di dunia ini kita lihat, ada yang hidupnya barangkali cekcok terus di rumah tangga, ya, ataukah memang ekonominya tidak karuan-karuan, kurang karena ini leluhurnya. Saya kutip sedikit dari Bhagavad Gita. San karena neraka haiwa kula gnanam kula syasca petanti pitara haiwa lupta pindo dekah kriya. Artinya, dengan perkembangan penduduk yang luar biasa padatnya di zaman ini, ya, sehingga keluarga atau masyarakat mencari nafkah itu luar biasa susahnya. Dia akan lupa memberikan sesaji atau makanan, minimal air kepada leluhurnya. Nah, sekarang pertanyaan, mungkin Anda bertanya, apakah leluhur saya makan? Nah, itu jadi mungkin agak pertanyaan yang real di masyarakat. Ya, itu apakah dimakan? Itu Energinya. Energi. Apabila kita sudah menyuguhkan makanan dan air, energi leluhur kita kuat. Dampaknya pada kita, kepada pertisentanannya di dunia ini. Contoh, kalau putra nanti berumah tangga punya anak, ya, punya anak. Kalau anaknya sudah sukses kaya di luar sana, ya, jangankan diberikan hartanya, tidak diberi pun kita punya energi kuat. Orang tua itu kuat, sehat, panjang umur, yakin itu. Tetapi kalau anaknya barangkali setelah bahasa Bali itu ngendah pelang, ya, apakah dia minum, main judi, mencuri, bahkan sampai dia korupsi, walaupun bergelimang harta, anaknya yakin orang tuanya akan sengsara hidupnya. Ya, itu berkali putra, ya, dulu. Sangat umat Sudharma dimanapun berada, saya yakin dari penjelasan Pak Made sangat jelas sekali bagaimana perkawinan Nyentano ini. Saya akan beralih ke Pak Wayan. Nah, Pak Wayan, begini Pak Wayan, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Made, ada persepsi-persepsi yang ada di masyarakat. Salah satunya ini ada persepsi bahwa perkawinan Nyentano itu salah dengan berbagai alasan yang ada di masyarakat. Nah, sebenarnya bagaimana pandangan Pak Wayan mengenai persepsi yang ada di masyarakat seperti itu? Mungkin bisa diberikan penjelasan? Ya, benar sekali Putra. Jadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini luar biasa, sangat menarik menurut saya, yaitu tentang Nyentano. Nah, persepsi-persepsi seperti itulah yang memang nyatanya
kita sering dengar di masyarakat dan menganggap bahwa nyentane ini adalah sesuatu yang sangat negatif, sesuatu yang mungkin dari pandangan segelintir orang ataupun banyak orang adalah sesuatu yang menyeramkan. Padahal tidak seperti itu. Namun dari beberapa sumber saya dapatkan bahwa menjelaskan bahwa nyentane ini sah menurut ajaran agama Hindu. Tidak ada sebenarnya sloka ataupun kitab-kitab suci melarang tentang nyentane itu. Bahkan nyentane ini merupakan sesuatu yang sangat mulia. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena nyentane ini seperti yang dijelaskan tadi oleh Bapak Made adalah seseorang dari pihak keluarga tidak memiliki anak laki-laki, dia hanya memiliki anak perempuan. Anak perempuan itulah yang meminang seorang laki-laki untuk dijadikan suami di keluarganya tersebut untuk melanjutkan suatu keturunannya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat mulia sekali karena dapat membantu dalam suatu keluarga itu meneruskan kepuntungan, meneruskan suatu keturunan yang ada di suatu keluarga itu. Memang benar sekali, banyak sekali masyarakat menganggap bahwa harga diri seorang keluarga itu jatuh apabila anaknya mau nyentane ke salah satu keluarga seseorang yang menginginkan sentana, mencari sentana seperti itu. Nah, anggapan-anggapan seperti inilah yang perlu kita buka, yang perlu kita berikan pandangan bahwa tidak seperti itu. Tidak seperti, malah sebaliknya bahwa apabila ada orang nyentane itu diperlakukan sangat mulia di keluarga tersebut karena dia mau membantu, istilahnya mau memuliakan keluarga tersebut untuk membantu garis keturunannya. Nah, dari sloka tadi, sloka 127 memang sangat jelas sudah dijelaskan oleh Pak Made bahwa perkawinan nyentane itu adalah sangat sah dan tidak ada sumber-sumber hukum lainnya yang menentang perkawinan nyentane ini. Seperti itu kurang lebihnya pandangan dari saya. Jadi kita sebagai umat manusia yang sudah memiliki wawasan, mari kita open mind. Mari kita buka wawasan bahwa nyentane itu adalah sesuatu hal yang sangat mulia. Kita mampu membantu seseorang untuk meneruskan garis keturunan. Untuk masalah, saya garis bawahi ini, untuk masalah keharmonisan dalam rumah tangga seseorang itulah tergantung daripada diri kita sendiri. Apakah kita ingin melanjutkan keluarga kita ke arah yang lebih baik, kita harus berusaha berbuat sebaik-baik mungkin. Apakah kita ingin terjun ke hal yang kurang baik, maka daripada itu kita sudah diberikan WWK memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Maka daripada itu walaupun tidak nyentano, kalau memang perilaku kita juga sudah tidak baik dalam suatu rumah tangga, itu juga akan menjatuhkan atau merosotkan keluarga tersebut ke hal-hal yang tidak baik. Maka daripada itu mari kita buka wawasan, kita open mind bahwa nyentano itu adalah suatu yang sangat mulia. Seperti itu, Putra. Baik, terima kasih. Sangat jelas sekali, Mas Sudarman dimanapun berada, apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Pak Wayan. Jadi, bila ada anggapan bahwa perkawinan nyentano itu salah, itu sangat persepsi yang keliru. Nah, saya akan kembali ke Pak Made. Nah, begini Pak Made, saya akan membahas satu kasus atau fenomena yang ada di masyarakat. Mungkin kita semua tahu mengenai fenomena yang ada di masyarakat mengenai perkawinan nyentano ini. Nah, seperti yang kita ketahui Pak Made, motif utama perkawinan nyentano ini kan adalah adanya kekhawatiran tidak adanya pelanjut keturunan. Nah, di masyarakat ini yang terjadi yaitu meskipun suatu keluarga yang mempunyai anak laki-laki atau keturunan laki-laki sebagai penerus keturunan, tetapi dia tetap mencari sentano untuk anak perempuannya. Nah, jadi karena dengan berbagai alasan mungkin tidak ingin anak perempuannya meninggalkan rumah atau lain sebagainya. Nah, bagaimana pandangan Pak Made mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat seperti ini? Mungkin bisa diberikan penjelasan? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua itu luar biasa bagusnya. Ya. Memang di tengah-tengah masyarakat kita sekarang, memang fenomena seperti itu ada. Ya, dia sudah punya anak, barangkali laki-laki, tapi tetap lagi mencari sentano. Nah, kalau di zaman dulu ya, mungkin
anaknya itu tidak terlalu keluar, barangkali jauh keluar merantau barangkali. Tapi di zaman sekarang, ya belum tentu anaknya tinggal di rumah. Mungkin dia sudah punya anak laki-laki, tapi dia merantau keluar, ya. Maka anak perempuan inilah yang dimintakan sentano. Apa sebab? Ini karena ada kita di agama Hindu khususnya orang Bali ada ikatan Banjar. Iya, Dia harus adat adat. Dan nyungsung kawitannya, sanggahnya itu dan secara barangkali lebih dekat lagi dialah yang memelihara orang tuanya apabila orang tuanya sudah sakit, ya. Itu. Dan yang terpenting lagi adalah kesepakatan dalam keluarga itu. Apabila keluarga itu sudah sepakat, anaknya laki-laki maupun anaknya perempuan, ya sah-sah saja. Sah-sah saja, tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang. Ya. Akan tetapi di sini ada sedikit kalau memang dia sepakat, ada lagi pembagian warisannya. Jelas sudah dibagi dua. Kalau dulunya barangkali yang putrika itu dapat, semuanya karena saya katakan tadi adalah patrilineal, ya. Sekarang dibagilah. Nah, bagi dua ataukah berapa sentano sesuai dengan kesepakatan. Yang penting di dalam agama Hindu khususnya kita Bali adalah kesepakatan yang penting. Tuh. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Made, sangat menarik sekali, sangat bagus. Nah, saya akan ke Pak Wayan kembali mengulas yang tadi Pak Wayan, seperti yang Pak Wayan menyambung pertanyaan yang tadi Pak Wayan. Nah, seperti persepsi yang salah yang ada di masyarakat mengenai fenomena perkawinan nyentano ini. Nah, agar kita tidak bimbang antara perkawinan nyentano ini salah atau benar, apakah ada dasar dalam ajaran agama Hindu kita, dalam kitab suci kita menyatakan bahwa perkawinan nyentano ini sah dilakukan? Mungkin bisa diberikan penjelasan kepada umat Sudharma dimanapun berada agar bisa pemahaman mengenai nyentano ini agar terbuka. Yang dulunya mengatakan salah sekarang bisa menjadi benar gitu. Mungkin bisa Baik, benar sekali Putra. Jadi dalam suatu pembahasan dalam konteks ini yaitu tentang nyentano, kita juga tidak berani secara gamblang dan tidak berani menyampaikan tanpa ada dasar dan sumber. Tentunya dalam konteks ajaran agama Hindu kita memiliki dasar dan sumber hukum Hindu yang dalam hal ini tentang nyentano, yaitu sumbernya saya dapat dari kitab Manawa Dharma Sastra yang merupakan sumber hukum Hindu positif. Di situ membahas tentang perkawinan. Nah, dalam kitab ini juga membahas bahwa nyentano itu adalah sah. Nyentano itu adalah sah. Perlu kita ketahui bersama, nyentano adalah sah. Seperti dijelaskan tadi oleh Bapak Made, yaitu Sloka 127, yang status anak perempuannya diangkat sebagai putrika, itu sudah dijelaskan bahwa dalam hal ini juga nyentano membahas tentang hak-hak waris seseorang. Kenapa seperti itu? Terdapat dalam Sloka 132. 132 ini yaitu tentang seorang anak yang diangkat statusnya sebagai laki-laki juga berhak mendapatkan hak waris dari ayahnya atau kakeknya. Dan Sloka 145 juga menyebutkan bahwa anak dari seorang anak yang diangkat tadi statusnya menjadi putrika itu juga berhak mendapatkan hak waris dari ibunya. Jadi hak-hak waris ini juga sudah dijelaskan dalam kitab Manawa Dhamma Sastra. Tentunya apabila kita bertanya-tanya, bagaimana nanti status anak saya di luar sana apabila nyentano, dia tidak mendapatkan hak, bagaimana kelanjutannya, apakah dia akan kehidupannya akan susah setelah mendapatkan keturunan, dia sulit untuk menentukan kawitannya, garis keturunan leluhurnya. Itu kan banyak sekali pandangan-pandangan seperti itu. Namun sudah dijelaskan oleh kitab-kitab Manawa Dhamma Sastra hukum Hindu positif bahwa semua sudah dibahas, semua sudah ada di sana, mulai dari nyentana itu adalah sah karena melalui proses upacara keagamaan. Dan
mengikuti proses-proses yang ada, kesepakatan bersama. Seorang laki-laki mengikuti kehidupan keluarga daripada sang istri itu tidak ada pertentangan. Jadi menurut saya itulah sumber hukum Hindu positif, yaitu terdapat dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Baik, jadi umat Sudarma dimanapun berada, jadi sah hukumnya secara niskalo atau skalo itu sah. Jadi tidak ada larangan bahwa mengatakan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan nyentano. Nah, umat Sudarma dimanapun berada, siapa tahu ada yang ingin nyentano, tidak perlu ragu lagi. Sekarang dalam kitab suci kita sudah mengizinkan bahwa perkawinan nyentano itu sah. Nah, umat Sudarma dimanapun berada, kita berada di ujung acara taksu ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber saya, Bapak Imade Sudiano dan Bapak Iwayan Swardana. Suksemo, Bapak-Bapak sudah menyempatkan hadir menjadi narasumber di acara taksu kali ini. Nah, akhir kata saya, Imade Putra Setiawan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Om Santi 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 Om.